Cukup menyedihkan bahwa begitu banyak hewan menakjubkan telah punah selama bertahun-tahun. Banyak dari mereka telah dimusnahkan oleh manusia, tetapi banyak yang lain ada bahkan sebelum kita muncul dan masih berhasil mengacaukannya, dengan satu atau lain cara dan punah. Tetapi kabar baiknya bahwa sains sekarang menemukan cara untuk menghidupkan kembali hewan-hewan ini dari kematian. Dari spesies hewan paling terkenal dan paling ditakuti yang pernah punah menjadi makhluk yang dijuluki iblis. Tapi seperti biasa sebelum kita melanjutkan lebih jauh videonya, masuk intro dulu. Berikut ini 10 hewan punah yang dibawa kembali kehidupan. Smilodon kucing bergigi pedang. Smilodon kadang-kadang dikenal sebagai harimau bertaring tajam, merupakan salah satu makhluk punah paling terkenal. Namun tidak terkait erat dengan harimau atau kucing modern dan kini telah punah. Orang di Amerika harus mengatasi Smilodon sampai kira-kira 10.000 tahun yang lalu. Sehingga mereka harus berurusan dengan predator menakutkan ini cukup teratur. Smilodon awalnya discovered di Brazil pada tahun 1842. Tetapi lubang La Breatar di Los Angeles memiliki koleksi fosil Smilodon terbesar jika dibandingkan dengan kucing hari ini. Ini adalah kucing besar dengan kaki depan yang kuat. Ia juga memiliki gigi taring atas yang besar serta mulut yang lebih lebar daripada modern. Taring kucing digunakan untuk pembunuhan yang tepat terjun ke leher target. Dalam satu serangan dapat melumpuhkan atau membunuh hewan secara instan, dan sementara kita tidak tahu apa warna mantel itu sering digambarkan sebagai polos atau berbintik-bintik. Pirinan ibex. Ilmuwan di Spanyol telah diberikan dana untuk melihat apakah mereka dapat mengkloning kambing gunung yang punah dari sel-sel yang dilestarikan. Bucardo punah pada tahun 2000. Tetapi sel-sel hewan terakhir diawetkan dalam nitrogen cair. Sebuah kit cloning dibawa ke istilah pada tahun 2003, tetapi binasa hanya beberapa menit setelah kelahiran. Para ilmuwan sekarang akan memeriksa kelangsungan hidup sel-sel yang diawetkan berusia 14 tahun dari Bucardo betina. Kepunahan pertama di mana spesies atau subspesies yang punah dihidupkan kembali adalah bayi Bucardo dibuat dengan mengkloning Federasi Perburuan Aragon. Dan Pusat Penelitian dan Teknologi Pangan Aragon dan Zaragoza telah menandatangani perjanjian untuk memulai pekerjaan awal pada sel-sel dari hewan Cecilia terakhir. Saat ini mereka tidak memulai rencana pemulihan Bucardo. Salah satu ilmuwan di balik proyek cloning Dr. Alberto Fernandez Arius mengatakan kepada wartawan bahwa ia hanya ingin tahu apakah sel-sel Cecilia masih hidup setelah dibekukan selama 14 tahun dalam nitrogen cair. Mereka juga akan mencoba mengkloning embrio dan menanamkannya pada kambing betina. Selain di operasi vitro 1 atau lebih, klon Bucardo betina hidup dapat diperoleh dengan metode ini. Jika ini adalah kasus viabilitasnya mengembangkan rencana pemulihan, Bucardo akan ditangani Kepala Aragon Berburu Memancing dan Layanan Lahan Basah, Dr. Fernandez Area mencatat. Merpati penumpang. Kisah Martha merpati penumpang membangkitkan nostalgia dan rasa bersalah untuk Cincinnati, kota yang melestarikan burung ini yang terakhir jenisnya. Di daerah di mana konservasi sangat penting di timur, jalan menghadap pohon anggur, dia dikenang dengan lukisan raksasa di seriograf. Seniman satwa liar terkenal Charlie Harper telah mengabadikan spesies merpati ini. Patung menghormati Martha dapat dilihat di kebun binatang Cincinnati dan kebun raya, di mana dia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya melalui cerita tentang Martha. Anak-anak di seluruh wilayah sedang dididik tentang kepunahan burung Amerika yang benar-benar punah pada tahun 1914. Orang tua dan kakek nenek yang akrab dengan sejarah merpati penumpang mengajari anak-anak mereka tentang Martha. Namun narasi sedih ini berubah. Sekarang mungkin ada lebih banyak cara menghilangkan kepunahan biologi disiplin. Penelitian baru adalah alasan sekelompok ilmuwan di Sausalito, California mencoba untuk membangkitkan merpati penumpang sebagai bagian dari upaya yang lebih besar, untuk meningkatkan keanekaragaman hayati dengan mengembangkan prosedur penyelamatan genetik baru untuk makhluk yang terancam punah. Dan itu benar-benar menakjubkan, kata Ben Nova, kepala ilmuwan di Kebangkitan dan Pemulihan yang mencoba untuk memperkenalkan kembali seekor burung yang sangat mirip dengan merpati penumpang ke hutan Amerika Utara Timur. Tidak perlu khawatir tentang merpati penumpang meskipun monster gaya Jurassic Park mengambil alih dunia. Ayam padang rumput. Ketika para ilmuwan Harvard berhasil memperkenalkan gen yang direproduksi dari mamut berbulu ke dalam DNA seekor gajah, mereka mengambil langkah lebih dekat untuk menghidupkan kembali hewan yang telah punah. Ahli genetika George Church dan rekan-rekannya menggunakan teknologi penyuntingan gen untuk mengubah DNA gajah, untuk mengkode kualitas seperti ukuran telinga dan mempromosikan perkembangan rambut antara lain.
Mereka berniat untuk menanamkan DNA ini ke dalam telur gajah modern dan gajah membawa mamut untuk istilah, meskipun menghidupkan kembali spesies yang telah punah selama ribuan tahun akan sulit. Para peneliti berharap untuk mulai cloning pada tahun 2018. Proyek seperti konsep kepunahan pada umumnya telah menjadi bahan perdebatan sengit selama beberapa dekade. Tetapi pada tahun lalu kandidat yang lebih kecil yang kurang glamor dan lebih baru punah telah muncul diam-diam, dan itu bisa menyusul mamut sebagai spesies punah pertama, yang dibujuk kembali untuk hidup ayam padang rumput dari kebun anggur. Marta kerabat dekat ayam padang rumput yang lebih besar, sebelumnya didistribusikan di sebagian besar pantai timur Amerika Serikat, namun pada akhir abad ke-19 itu secara eksklusif ditemukan di pulau. Meskipun fakta bahwa perburuan adalah penyebab utama kepunahan burung, dataran pasir tempat ia berkeliaran sebelumnya tetap ada menyediakannya dengan habitat yang layak untuk kembali, dan para ilmuwan berharap untuk melakukan hal itu segera. Quagga. Apakah kalian pernah mendengar tentang quagga? Tidak, kalian bukan satu-satunya yang merasa seperti ini. Hewan yang terkait dengan zebra mati lebih dari 1 abad yang lalu. Sekarang dihidupkan kembali oleh sekelompok ilmuwan yang berbasis di luar Cape Town. Quagga memiliki garis-garis seperti zebra, tetapi hanya di bagian depan tubuh mereka memiliki bulu coklat di bagian belakang tubuh mereka. Makhluk-makhluk ini pernah berkeliaran di Afrika Selatan dalam kawanan besar, tetapi pemukim Eropa menargetkan mereka dan membantai mereka dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kasus terakhir yang didokumentasikan meninggal pada tahun 1880. Para ilmuwan sekarang telah menggunakan DNA dan pembiakan selektif untuk membuat hewan yang terlihat sangat mirip dengan proyek quagga yang telah bekerja untuk menghidupkan kembali spesies yang kurang dikenal. Jawabannya disembunyikan dalam genom hewan. Menurut Eric Harley, pemimpin proyek dan dosen di Universitas Cape Town City, hewan itu ditemukan menjadi subspesies dari pesawat zebra setelah pengujian kulit quagga yang tersisa. Ada beberapa yang mengkritik inisiatif, beberapa telah menjuluki penelitian scam. Publisitas mengklaim bahwa semua yang telah dihasilkan adalah zebra tampak berbeda. Tanpa pertimbangan untuk adaptasi ekologi quagga asli atau perbedaan perilaku, ada banyak pencela yang mengatakan, kalian tidak mungkin mengembalikan sama seperti apa yang pernah dikatakan di sini Mike Gregor, pemimpin proyek lain. Badak putih utara. Karung kecil sel ini mungkin muncul menjadi gumpalan yang tidak berguna, tetapi mengandung embrio badak putih utara dan masa depan subspesies sejak 2018 ketika 45 jantan terakhir mati di Kenya. Badak putih utara hampir punah sejak 1960-an. Populasinya telah menurun dari 2000 menjadi hanya 2 wanita, Ibu Najin dan Putri Fatu, yang sekarang dilindungi di Pejita Tua dekat Gunung Kenya. Ilmuwan kini telah berhasil membuahi 9 telur dari betina menggunakan sperma dari laki-laki yang telah meninggal yang menghasilkan 3 embrio sehat yang akan ditanamkan ke dalam pengganti akhir tahun ini. Sementara para konservasionis mencari ibu yang tepat untuk melahirkan ketiga anak sapi yang tak ternilai harganya, embrio saat ini disimpan dalam nitrogen cair. Tim berharap untuk menanamkan embrio ke badak putih selatan yang hamil muda, karena melakukannya pada badak utara yang tersisa akan sangat berbahaya karena badak memiliki periode kehamilan 18 bulan. Anak badak putih utara pertama mungkin lahir pada awal tahun 2022. Ini adalah kemenangan besar bagi Kenya dan badak putih utara, kata Sekretaris Pariwisata Kenya Najib Balala. Dodo. Dodo adalah burung tak terbang yang punah yang unik di Mauritius, sebuah pulau Samudra Hindia di timur Madagaskar. Rodrigues solitaire yang juga punah adalah sepupu genetik terdekat dodo. Keduanya adalah anggota subfamili Ravanelli yang termasuk burung-burung yang tidak bisa terbang seperti merpati, dan merpati Nicobar adalah kerabat terdekat dodo yang masih hidup. Keberadaan dodo putih di Pulau Reuni yang berdekatan secara resmi dianggap, tetapi sekarang dipahami bahwa kepercayaan ini didasarkan pada reuni yang juga punah ibis dan lukisan dodo putih. Dodo menjadi terkenal karena kemunculannya dalam petualangan Alice di Negeri Ajaib, dan sejak itu menjadi simbol kepunahan dan keusangan dalam budaya populer. Kemungkinan dodo hidup kembali telah menimbulkan perdebatan besar. Itu jauh melampaui teknologi kepunahan dodo. Untuk mempertimbangkan manfaat dari proyek semacam itu untuk upaya konservasi Mauritius dan relevansi proyek dengan nilai-nilai budaya negara. Lebih dari 300 tahun yang lalu burung dodo terakhir binasa di Pulau Mauritius, sekitar 1.200 mil dari tenggara pantai Afrika di Samudra Hindia. Spesies invasif mengalahkan burung untuk makan dan memakan anak-anaknya, membuatnya punah di akhir tahun 1600. Katak perut.
Pada tahun 1972 katak perut selatan ditemukan di dataran tinggi Queensland. Hanya menjelaskan perut induk katak diubah menjadi rahim yang sangat tidak biasa, untuk sedikitnya menghindari mencerna telurnya sendiri. Dia memakannya dan berhenti memproduksi asam klorida di perutnya sekitar 20 hingga 25 berudu menetas di dalam dirinya dan asam disimpan di teluk oleh lendir dari insang mereka. Induk tidak makan selama 6 minggu berikutnya ketika berudu mengembangkan perutnya kembung sampai paru-parunya kolaps dan dia harus bernapas melalui kulitnya. Dia akhirnya melahirkan anak-anaknya dengan muntah, yang mendorong melepaskan mereka sebagai katak yang sepenuhnya matang ke dunia. Spesimen liar terakhir diamati pada tahun 1979 atau 1981 dan meskipun penelitian lapangan menyeluruh, tidak ada yang pernah terlihat lagi pada tahun 1983. Individu tawanan terakhir mati dan spesies tersebut punah. Para ilmuwan membutuhkan DNA katak yang merenung di lambung sebelum mereka dapat mengkloningnya. Para peneliti menggali melalui beberapa freezer dan menemukan beberapa sampel jaringan tua mereka berada dalam kondisi yang buruk dengan hanya pecahan katak yang dilemparkan ke dalam wadah. Dan tidak ada antibeku untuk mencegah mereka membeku, menjadi seks yang tidak berguna. Namun mereka berhasil tetap utuh dan sekarang katak memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Glyptodon. Jika kalian bisa kembali ribuan tahun ke Amerika Selatan, kalian bisa melihat Glyptodon hidup di antara slot tanah besar dan pedang kucing bergigi. Glyptodon memiliki penampilan armadillo yang sangat besar dan menakutkan. Salah satu spesies Dodicurus terbesar yang beratnya mencapai 1 ton, dan memiliki ekor berbentuk tongkat dan runcing yang tangguh. Para peneliti menggunakan pendekatan teknologi dalam studi saat ini yang memungkinkan mereka untuk mengisolasi DNA mitokondria dari ekstrak yang mengandung banyak DNA dari sumber lain, yang mereka gunakan sebagai umpan yang dibuat dengan urutan DNA leluhur yang direkonstruksi. Secara komputasi berdasarkan urutan Glyptodon saat ini yang diketahui penelitian evolusioner mereka menunjukkan, bahwa Glyptodon sangat bersarang di dalam kelompok mahkota armadillo, yang menunjukkan subfamili unik di dalam keluarga Clemophoridae yang mencakup armadillo peri merah muda kecil dan armadillo raksasa. Misalnya para peneliti menunjukkan bahwa Glyptodons menyimpang tidak lebih awal dari 35 juta tahun yang lalu, berdasarkan penanggalan molekuler yang sesuai dengan catatan fosil mereka yang diketahui. Temuan mereka juga menggambarkan pertumbuhan dan ukuran Glyptodon yang luar biasa dari waktu ke waktu. Nenek moyang terakhir dari Glyptodon dan armadillo saat ini. Sepupu beratnya hanya 6 kilo menyiratkan peningkatan spektakuler massa tubuh Glyptodon menurut para peneliti. Aurochs Eropa. Ilmuwan berada di ambang kebangkitan Aurochs, spesies sapi prasejarah besar yang berkeliaran di Eropa selama ribuan tahun sampai terakhir dari jenisnya binasa pada tahun 1627 di hutan Yakutov, Polandia. Mereka berdiri setinggi 7 kaki dan beratnya sekitar 1000 pon. Tim peneliti Eropa telah memproduksi anak sapi yang masih mempertahankan DNA Aurochs sejak 2009. Dua program pemuliaan berusaha untuk membawa Aurochs kembali ke kehidupan. Operasi Taurus misalnya telah menggunakan pemuliaan kembali untuk sengaja membuat 300 anak sapi dengan DNA Aurochs. Mereka memilih keturunan sapi dengan kualitas seperti Aurochs dan setiap generasi anak sapi semakin dekat dalam perilaku tampilan dan komposisi genetik ke Aurochs asli Marumana dari Italia, serta Podolitza dan jenis Busia dari Balkan termasuk di antara ras sapi yang digunakan oleh para ilmuwan, karena mereka menunjukkan ciri-ciri yang paling mirip dengan Aurochs. Mereka memiliki persentase materi genetik Auroch tertinggi, kata Profesor Operasi Donato Matasino kepada wartawan. Saya tidak berpikir kita akan pernah bisa membuat hewan yang 100% seperti Aurochs, tapi kita bisa menjadi sangat dekat. Proyek Taurus di Portugal yang juga merupakan hewan persilangan dalam upaya untuk mereproduksi Aurochs adalah inisiatif lain yang mencoba menyadarkan hewan. Nah, itu dia beberapa hewan punah yang dibawa kembali kehidupan. Jika kalian suka dan terhibur dengan videonya, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya.